Saya diberi tema God is light, Allah adalah terang. Ya, memang di dalam kitab 1 Yohanes dituliskan bagaimana Allah kita itu adalah the light, sang terang itu sendiri. Tapi izinkan pagi hari ini saya modifikasi sedikit. Saudara, saya percaya bahwa setiap orang percaya yang terkoneksi ya dengan Tuhan Yesus. Tuhan bilang kalau kamu di dalam aku di dalam kamu, hidupmu pasti luar biasa. Amin. Dan kalau kita terhubung dengan sang terang, maka Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa kamu adalah terang. Ya. Nah, oke, mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 60. Saya akan baca 3 ayat dulu dari situ, saudara. Yesaya pasal yang ke-60, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Saya mendengar bahwa gereja ini sedang punya proyek yang luar biasa. Di daerah mana utara ya, saudara ya. Ini kan pusat kota. Timur ya, timur. Tapi timur ke utara mungkin ya. Daerah Kenjeran kalau nggak salah ya. Itu kalau saya ketua BPD, saudara. Nah, waktu saya pertama menjabat, maka saya membuka peta Surabaya, ya. Karena kalau kita mau menangkan kota, ya kita harus tahu kondisi kota kita, betul nggak, saudara? Ya, sebab yang bertanggung jawab terhadap Surabaya bukan hanya wali kota, tapi juga ketua BPD. Nah, enggak, saudara. Anyway, ya, saya rindu supaya GBI ini boleh mengalami perkembangan luar biasa. Sekarang ada 140 gereja kurang lebih di GBI di kota Surabaya, ya. Dan kerinduan, sekalipun saya juga gembala, saudara. Kerinduan saya adalah semua gereja itu boleh mengalami pertumbuhan, pertambahan, perkembangan, dan multiplikasi. Kan Tuhan berjanji, be fruitful and multiply. Sayangnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu dalam hubungannya dengan beranak cucu saja. Ya. Tapi perkataan fruitful, berbuah lebat, dan multiply, bermultiplikasi, itu di dalam setiap kondisi di kehidupan kita. Ya, saudara yang pedagang punya toko satu kan enggak sampai Tuhan nanti biar aduh Tuhan supaya tetap rendah hati sampai Tuhan datang tokonya satu terus kan enggak, betul enggak saudara? Ya, yang toko satu pengen tokonya berkembang. Betul? Saudaraku, yang restorannya satu pengen restorannya apa? Berkembang. Yang gerejanya satu juga pengen gerejanya berkembang. Nanti kan rebutan jemaat, Pak. Itu salah, saudara. Ya, menangkan jiwa. Amin, saudaraku. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saudara tahu ada berapa banyak jiwa di kota Surabaya? Kurang lebih penduduk Surabaya ini ada berapa? Antara 3 sampai 5 jiwa, saudara. Ya, 3 sampai 5 juta. Sorry, jutanya ketinggalan. 3 sampai 5 juta jiwa. Iya kan? Kalau kita hitung-hitung, sayangnya gini loh saudara. Data terbaru mengatakan bahwa pertumbuhan gereja itu tidak berbanding paralel dengan pertumbuhan penduduk. Ya, harusnya pertumbuhan gereja, maksudnya pertumbuhan dalam konteks memenangkan jiwa itu berbandingnya paralel. Itu baru basic, saudara. Ya kan, dalam kitab Kisah Para Rasul dikatakan setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Berarti ukuran normal, saya tidak bilang di tempat kami sudah terjadi, tapi kita sama-sama berlari, mengejar, betul nggak saudara? Supaya hal itu tergenapi. Berarti kalau tiap hari, paling tidak, Kogun, dalam 1 bulan itu ada 30 baptisan. Kalau 1 hari sitok, 1 hari menangkan 1 jiwa, maka 30 hari ya 31, dalam 1 bulan kan 30 sampai 31 hari ya saudara. Kalau setiap hari berarti kan ada 30 sampai 31 jiwa baru yang kita menangkan. Setuju katakan amin. Saudara bilang loh kok berat ya Pak ya. Loh itu tertulis dalam firman, Tuhan pasti menyertai saudara. Dan itu yang saya mau sampaikan kepada saudara pagi hari ini ya. Tidak kebetulan temanya bagus. Ya, Allah adalah terang. Tapi bukan cuma Allah adalah terang, dia juga mengatakan ini. Coba lihat, Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, daerah utara, daerah yang paling sedikit GBI-nya. Ya, jadi tambah ono nek kono. Sing dek kene apa? Tetap toh, sip ya. Karena ketua BPD ditarget. Sama BPP ya. Kita baca sama-sama ayatnya, 1, 2, 3, bangkitlah. Menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu.
Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Amin. Haleluya. Sebab Allah kita adalah terang, maka kita umatnya yang terhubung dengan Dia juga menjadi terang. Ya, Yesaya 60 dikatakan menjadi teranglah. Kenapa saudara kita perlu jadi terang? Karena kegelapan di mana-mana. Kalau gelap itu cuma butuh satu, butuh terang. Dan manusia diciptakan untuk jadi terang. Manusia diciptakan untuk diam di dalam terang. Kita nggak suka ada di dalam gelap. Saya nggak tahu bagaimana dengan saudara, tapi dulu waktu anak-anak saya masih kecil, kalau tiba-tiba PLN mati saudara, ya maka serempak rumah itu bilang, loh betul nggak saudara? Begitu lampunya mati, blep, loh. Begitu PLN-nya nyala, lampunya nyala, terang, lah. Itu aja membuktikan. Ayat pertama setelah dalam kitab Kejadian pasal 1, setelah kemudian Tuhan menciptakan recreation, bumi yang porak-poranda ini, dia berkata apa saudara? Let there be light. Jadilah apa? Terang. Setelah itu baru dia ciptakan semuanya, dia tata ulang. And yang paling akhir dia berkata, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka, apa saudara? Berkuasa, amin. Bukan kalah, tapi menang. Berkuasa itu artinya berkerajaan, saudara. Ya, karena itu firman Tuhan berkata, tadi ayat yang ketiga dibilang, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun. Mereka yang dalam gelap, ya sebetulnya kekristenan itu hidup aja sesuai firman Tuhan. Maka akan ada banyak orang yang iri sama saudara. Melihat keluarga saudara iri, lihat anak-anak kita iri, kok keren-keren ya. Kok luar biasa ya. Bukan berarti nggak ada pergumulan. Ada pergumulan dalam hidup kita, tapi cara kita menyelesaikan pergumulan itu berbeda saudara. Sekarang Matius pasal yang kelima ayat 14 sampai 16. Matius 5 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Coba lihat, ini Yesus yang ngomong. Kalau di perjanjian lama dikatakan menjadi teranglah, maka di ayat ini lebih tegas lagi. Raja kita, Allah kita, Tuhan kita yang ciptakan kita, yang tebus kita, yang obah kehidupan kita berkata demikian. Baca lagi, 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi apa? Semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Saudara, dengan sangat jelas Alkitab mengatakan identitas saudara. Lebih tepatnya bukan identity tapi being. Ya, being itu siapa kita? Yang ada di DNA kita. Inti daripada kehidupan kita, core of your life. Ya, saudara. Dikatakan kamu adalah apa? Terang. So your being is light. Keberadaan kita ini adalah apa? Terang. Sebabnya dimanapun kita berada, bahkan dalam keadaan apapun, kita itu jadi terang. Setuju nggak saudara? Iya. Ya, itu nggak bisa dipungkiri. Dan Alkitab berkata yang kedua tadi dikatakan, jangan sembunyikan terangmu. Lagi pula orang menyalakan pelita, bukan untuk menempatkannya di bawah gantang. Lah ngapain saudara? Ya, coba kalau kita nyalain lampu, kita tutupin. Ini gereja ini bikin ini lampu yang di atas ini luar biasa, bahkan saya dikasih lampu sorot ini saudara. Terus kalau kemudian satu hari Kogun bilang, gimana kalau kita taruh plafon lagi di bawahnya? Saudara bilang apa? Lah kayak apa lampu ini, betul nggak? Karena akan apa? Akan gelap, akan tertutupi. Coba senggol dulu kanan kiri sambil kasih nyumbang, ojo ditutupi terangi. Ya, jangan menyembunyikan kekristenan saudara. Karena ada di restoran, kok ndek kono kuplukan kabeh, sembayangnya pelan-pelan ae sambil pura-pura makan. No. Amin saudaraku. Amin. Ya, dimanapun kita berada. Supaya Alkitab berkata terang itu menerangi semua orang, katakan semua orang. Semua orang.
Tadi dalam Yesaya dikatakan, maka suku-suku bangsa, bangsa-bangsa itu etnos, suku-suku bangsa. Ya, jangan berpikir kalau Alkitab bilang bangsa-bangsa, jangan pernah berpikir itu batasan geografis, saudara, atau batasan kenegaraan. Tidak, itu bicara etnik, dari kata etnos, dari kata etnik, ya, suku-suku bangsa. Oh, di Indonesia banyak, Pak, banyak sekali suku-suku bangsa. Nggak tahu ada berapa suku di Indonesia, saya sih nggak hafal datanya, saudara. Ya, tapi di Kalimantan saja misalkan, kemarin saya lihat TikTok ya saudara ya, ada 7 rumpun besar suku Dayak. Dan ada sekian ratus sub rumpun, saudara. 1.300 suku bangsa di Indonesia. 300 etnis, rumpun besar. Bayangkan orang Jawa aja beda-beda, betul nggak saudara? Sebagai kelompok besarnya ya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, ya. Tapi in between Jawa Tengah dan Jawa Barat ada lagi yang dibilang Jawa ngapak itu, yang jalan becek-becek itu, nyong kencot itu saudara. Iya itu. Ke arah timur lagi, dari timur ke timur lagi, orang Banyuwangi bahasanya beda sama kita, etnik yang berbeda. Jadi firman Tuhan berkata menjadi terang bagi siapa? Suku-suku bangsa. Amin saudaraku. Dan saya percaya ketika kita hidup di dalam kebenaran ini, maka kehidupan kita akan menjadi sebuah kehidupan yang signifikan. Orang seringkali nanya, ada satu buku judulnya Search for Significance, ya, mencari keberartian. Kita hidup cuma satu kali saudara. Kalau hidup kita ini enggak punya keberartian, aduh ya, Tuhan mati buat kita semua. Tuhan tebus kesalahan, dosa, keberadaan, termasuk ini saudara, plus kelemahan-kelemahan yang ada dalam hidup kita. Pak Daniel ini hamba Tuhan. Saya dipanggil Tuhan ketika saya semester 1 saya kuliah saudara. Tapi saya lahir itu saya udah Kristen. Jadi nama saya Daniel itu bukan nama baptis ya, tapi nama pemberian papi saya, saudara. Karena dulu keluarganya Kristen, tapi sekaligus tenkris. Tahu tenkris enggak? Boten Kristen. KTP, Kristen tanpa pertobatan. Jadi Kristen kalau minggu ke gereja, tapi mami saya juga main dukun, ya. Siapa dukunnya? Dukunnya jemaat gereja di mana kita beribadah. Paralel ya saudara ya. Dukunnya wong Ambon, Om Nyong saya dulu manggilnya. Dukun Kristen, jadi jimatnya pakai ayat, saudara. Iya. Bayangin, tapi ya waktu kami bertobat, puji Tuhan, Om Nyong juga ikut bertobat. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Saudara lihat, ya terang itu akan menyingkapkan semua kegelapan. Apa definisi kegelapan? Tidak ada pembedaan. Kegelapan itu adalah ketidakmampuan untuk kita melihat perbedaan. Coba ruangan ini gelap, saudara. Gelap total. Saudara nggak bisa lihat, bahkan tangan saudara sendiri saudara nggak bisa lihat. Satu kali di Jakarta itu kan banyak gereja itu di buildingnya saudara ya. Saya pernah salah masuk saudara. Diundang di gereja mana, ternyata di building itu ada 3 gereja, beda lantai. Nah saya pikir kan ya cuman satu gereja. Ya, saya masuk di satu gereja, saya sudah heran. Ketika saya masuk kok orangnya kayak bingung gitu. Ya, tapi saya ya still yakin aja, makanya orang PD juga. Yang benar itu harus Godfident namanya, bukan confidence. Ya, Godfidence itu artinya keyakinan yang dari Tuhan. Saya duduk aja di depan, mereka tolah-toleh saudara. Ya kan, waktu itu saya juga rasa nggak enak, kayaknya ada yang nggak beres ini. Jadi saya nanya, ini GBI apa gitu namanya? Oh bukan Pak, ini tuh gereja apa gitu. Wah maaf saya bilang saya salah masuk. Oh itu di lantai, 2 lantai lagi Pak, di atas kita. Ya ternyata teman saya saudara, Bapak Beni Kusno, itu di Singapura mengalami hal yang sama. Ya harusnya dia ke gereja namanya Every Nation ya. Dia salah masuk, dia masuk ke gerejanya si siapa itu Pak Chan itu siapa namanya. Dia heran, kok lagunya lagu Protestan yo. Padahal gerejanya karismatik. Ya, habis itu dia nanya, ini gerejanya ini Bapak ini Pastor Chan. Oh no, dia bilang itu 1 lantai di atas agak ke sana.
Saking banyaknya gereja. Nah, di gereja di Jakarta itu di tengah-tengah ibadah, tiba-tiba lampu mati, saudara. Mati total, bet. Waduh, mereka pada bingung kan, pada bingung. Pekerjanya bilang, tenang, saudara, tenang. Ya, ini center ya, mungkin. Ya, kok ono center ya, gini. Jaga-jaga lampu mati ya. Ya, saudara, dia pakai center. Tenang, emergency light-nya nyala. Saudara tahu nggak apa yang terjadi? Ada satu suami, itu megang satu ibu, duduk bojoe ya. Keliru megang, begitu kaget, maaf. Ya, saya nggak tahu istrinya megang siapa. Kegelapan itu kehilangan pembeda, saudara. Makanya orang di luar sana nggak bisa bedain mana duitnya orang. Mana tokonya orang, mana usahanya dia, mana usahanya orang. Yang lebih parah, mana istrinya dia, mana istrinya orang. Betul nggak, saudara? Tapi begitu terang nyala, terang ada, semua kegelapan diusir. Dan kita berada di dalam kerajaan terang. You are in the kingdom of light, bukan in the kingdom of darkness. Nah, saudara, karena kita ada di dalam posisi atau kondisi yang seperti itu, maka nomor satu kita harus tahu bahwa Tuhan itu mengubahkan kehidupan kita. Number one, ini yang paling penting. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17 ya. Bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang mengubahkan akan kehidupan kita. Jadi, baca sama-sama ayatnya. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, ya. Yang lama itu apa? Yang gelap itu tadi. Yang lama itu yang bagaimana? Yang kita nggak punya daya pembeda, saudara. Yang lama itu bagaimana? Yang nggak karu-karuan, yang ngawur itu. Firman Tuhan bilang sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru bukan akan datang, tapi apa? Sudah datang. Makanya hanya kita aja yang punya konsep yang disebut dengan new creation, ciptaan baru, yang muncul karena sebuah proses namanya kelahiran baru, new birth. Kalau kamu nggak dilahirkan kembali, kata Tuhan Yesus, kepada siapa? Kepada doktor teologia, seorang ahli Torah, saudara. Ya, bagaimana caranya supaya aku mendapat bagian dalam kerajaan surga? Oh, kamu harus dilahirkan baru. Aku yang udah jenggotan ini katanya, lahir baru. Masa kan aku harus masuk dalam kandungan ibuku dan dikeluarkan kembali? Oh enggak, kamu pengajar Israel tapi kamu enggak ngerti arti lahir baru. Harus dilahirkan dari air dan roh. Lahir baru, ketika kita bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita diubahkan, betul enggak? Siapa di sini yang sudah lahir baru, angkat tangan? Masih ingat saudaraku ketika kita bertobat? Loh, cara kita melihat dunia berubah, betul nggak saudara? Tiba-tiba berubah aja. Dan kelahiran baru itu sebuah peristiwa yang very personal. Itu nggak bisa, saudara. Bapaknya pendeta, anaknya otomatis lahir baru. Nggak bisa. Itu harus apa, saudara? Pengalaman pribadi. Saya nginjili anak saya sendiri. Anak saya dua saja. Kok dua, Pak? Ya sesuai program pemerintah. Keluarga berencana, sudah waktunya. Siapa yang tahu lagu itu? Ya, itu angkatan lama banget sih, saudara ya. Ya, supaya apa? Mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Roh mereka dilahirkan, diberi roh yang baru. Aku, kata Tuhan Yesus, Yeskiel 36 ya, ayat berapa? 26. Memberikan hati yang baru kepadamu. Ya, hati yang tahu membedakan. Ada manusia baru, batin yang baru. Roma pasal 12 ayat yang kedua, ini luar biasa. Dikatakan janganlah kamu menjadi apa? Serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Izinkan saya membacakan dari satu terjemahan bahasa Inggris namanya The Message, terjemahan The Message.
ini kasih kita understanding yang lebih clear ya saudara ya tentang hal ini. Dikatakan Roma 12 ayat yang kedua, don't become so well adjusted. Saya terjemahin langsung aja ya. Jangan menjadi begitu terbiasa dengan budaya dalam hidupmu sehingga dikatakan kamu ada di dalamnya tanpa mengikutinya, tanpa bahkan berpikir. Tetapi perhatikanlah atau tetapkan perhatianmu, fix your attention on God. Perhatikanlah perhatianmu kepada Allah, fokus kepada Allah, maka kamu akan diubahkan dari dalam keluar, from inside out. Ya perubahan itu, kelahiran baru itu berubahnya di sini. Hati kita diubahkan, pikiran kita dirubahkan, betul nggak saudara? Ya sampai hari ini tiap hari saya berdoa, Tuhan berikan saya hati dan pikiran Tuhan yang tahu menimbang apa yang benar. Bukan cuma yang baik, tapi juga yang apa saudara? Yang benar. Kadang-kadang yang baik itu hanya istilah bahasa Inggris itu politically correct dibilang. Secara politis benar, tapi bukan dari kebenaran. Kebenaran ini kadang-kadang orang enggak suka, betul enggak saudara? Iya, orang enggak suka ya. Seperti yang menentang gerakan LGBT, itu dibilang intoleran. Menentang gerakan LGBT. Hak kami. Untuk satu kali ada seorang apologet terkenal itu, namanya Frank Turek ya. Ada seorang wanita yang bertanya, kamu kasih teori biji jagung. Jagung itu kalau ditanam, biji jagung, keluarnya apa saudara? Iya enggak mungkin kan anggur, betul enggak saudara? Maksudnya dia adalah kalau kita dilahirkan sebagai pria, maka kita akan menjadi pria. Mana mungkin dilahirkan pria jadi wanita. Lalu gadis ini bertanya kepada Frank Turek, sesuai dengan teori biji jagung, dia bilang, kenapa saya ini seorang wanita tapi saya berpikir saya seorang pria. Kok Tuhan membuat saya jadi seperti itu? Frank Turek bilang, mungkin pertanyaanmu yang salah. Pertanyaanmu harusnya adalah mengapa kamu memilih untuk hidup seperti itu? Karena Tuhan melahirkan kamu jelas wanita. Iya kan? Enggak perlu ditunjukkan maksudnya. Orang lihat wis seru nek wedok. Ngono lho. Nek jarene wong Surabaya. Apa pinggulnya lebih wanita kan hipsnya lebih lebar. Coba lihat aja di sini. Pinggul wanita lebih lebar daripada pria. Iya? Ya ada bagian-bagian fisik yang lain yang saya nggak perlu jelaskan di sini. Dan itu sudah jelas seperti itu. Lalu kamu merasa kamu adalah seorang pria, it's your choice, itu pilihanmu. Kalau kamu ada masalah kejiwaan, ayo diselesaikan. Nah ini loh saudaraku manusia seringkali. Don't dikatakan become adjusted, so well adjusted to the culture that you fit in it without even thinking, dibilang begitu. Bahkan nggak berpikir, melok yang namanya budaya. Itu adalah sesuatu yang kita lakukan bahkan tanpa kita berpikir. Tetapi pusatkan perhatianmu kepada Tuhan. Yang akan mengubahkan kamu, terjemahan bahasa Inggrisnya yang lain di ayat yang tadi itu adalah pembaharuan budi itu adalah pembaharuan pikiran. Ya, pembaharuan pikiran. Lalu dikatakan siap untuk mengenali apa yang dia inginkan terhadap kamu sehingga kamu dengan cepat berespon terhadap hal itu. Tidak seperti budaya di sekitarmu yang selalu menarik kamu turun sampai kepada tingkat ketidakdewasaan. Ya, ketidakdewasaan itu ya anak-anak. Anak-anak itu hanya melakukan apa yang dia mau. Ya kan? Jadi anak-anak itu tidak pernah berpikir. Kalau orang dewasa melihat, berpikir, bertindak. Kalau anak-anak enggak, melihat, bertindak, baru berpikir, tapi udah telat. Ya, God brings the best out of you, Tuhan membawa yang terbaik keluar dari dalam dirimu, lalu dikatakan menumbuhkan kedewasaan yang sepenuhnya di dalam engkau. Develop well-formed maturity in you. Ya Tuhan pakai semua yang ada di dunia yang menurut kita tuh nggak bagus, nggak baik, tidak menyenangkan, menyakitkan. Kita nggak suka. Itu untuk mendewasakan kita. Meskipun kita Kristen, kita kadang kena masalah nggak saudara? Iya, tujuannya kata Yakobus adalah untuk
menguji imanmu. Sehingga kemudian ketika engkau mengikuti seluruh proses dengan setia, maka dia akan menjadikan engkau dewasa. Ya, utuh, tidak kekurangan satu apapun, itu dewasa penuh, saudara. Dan kita tahu, kita lebih senang berhubungan dengan orang dewasa daripada anak-anak. Ya, orang dewasa bisa dijai ngomong, iso dijai mikir, ya kan? Kalau anak-anak enggak. Kalau ditolak apa yang jadi maunya? Mencak-mencak, bikin masalah, teriak-teriak, bikin malu. Jadi kalau ada di gereja yang seperti itu masih anak-anak. Galatia pasal 2 ayat 20. Tuhan kasih kita kelahiran baru, sikap baru, attitude yang baru. Namun aku hidup, baca lagi, 1, 2, 3. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah apa? Hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan nyawanya untuk aku. Tapi bukan saja Tuhan lahirkan kita baru, Tuhan juga punya panggilan dalam kehidupan kita. Apa yang bikin hidup kita signifikan itu tadi? Apa yang bikin hidup kita kasih dampak buat orang lain? Jadi terang. Ya, setelah orang ngobrol sama kita, setelah orang bangun hubungan sama kita, setelah orang lihat cara hidup kita, dia dicerahkan, saudara. Ya, aku lihat Bapak ini, Pak, saya jadi dapat insight, dibilang, dapat ide. Iya, iya harusnya kayak gitu ya. Nah, itu loh, saudara. Kasih dampak. Belum ngomong ini. Ya, kasih dampak. Tapi Tuhan juga tidak hanya demikian, Tuhan punya panggilan buat kita masing-masing. Hiduplah dengan panggilan saudara. Kadang kita kalau lihat orang yang hebat, orang yang keren, kita pengen kayak dia. Benar nggak saudara? Iya, Pak Daniel juga gitu. Ya, saya lihat hamba Tuhan, waduh dia sampaikan firman, cara dia bicara. Waduh, luar biasa orangnya. Menginspirasi saya saudara. Dulu waktu saya masih kanak-kanak rohani, ya, yang saya lakukan adalah meniru dia. Memang proses belajar paling purba itu adalah meniru. Ya kan? Makanya ada istilah like father, like son. Ya, anak itu dia tiru orang tua. Makanya papa-papa, mama-mama di sini hati-hati dengan sikap dan perbuatan Anda. Anak itu cuma niru, saudara. Ya, saya dulu naik setir mobil, anak saya yang cowok, sekarang dia udah 22 ya umurnya. Duduk sebelah saya ya. Disalip orang saya bereaksi ya, ngawur. Berapa kali itu ngawur wong iki. Satu kali belum saya ngomong disalip, dia ngomong ngawur iki. Nah, dia cuman, istri saya bilang, mek nonton awakmu. Ya, hari ini dia setir mobil. Saya, kok kamu tuh naik nyetir, jarene bojoku. Ya iku koyo kon biyen. Padahal yang ngajari dia setir mobil istri saya, saudara. Tapi caranya dia nyetir kayak saya. Dan ada beberapa hal yang saya sesali memang. Makanya saya ini mobil yang saya pakai ini mobil BPD ya saudara. Itu saya memang harus sopan di jalan. Ono tulisannya Badan Pekerja Daerah Gereja Bethel Indonesia. Ini gak sopan nyopo. Mobil saya yang satunya ada stikernya rock. Ya, wong gereja itu. Iya kan. Akhirnya yang mobil saya yang dulu saya kasih stiker. Ready or not Jesus is coming. Saudara, anyway, nah Tuhan punya panggilan. Karena itu be yourself, amin saudara. Tuhan tuh kemudian ketika melahirkan kita baru, Tuhan tetap menjadikan kita unik. Tuhan gak bikin saudara, kita nih gak ada yang, apa tuh istilahnya, tiruan gak ada saudara. Ya, makanya coba ya kalau saudara punya anak, lalu anak saudara ada orang bilang, ini cek ganteng ya anaknya ya. Kok modelnya kayak Choyonfa? Choyonfa kenal Choyonfa enggak saudara? Yang tahu siapa Choyonfa? Ya, itu angkatan suwe-suwe ya. Sing nom-nom gak ngerti sapa iku, Pak? Lee Min Ho yang tahu sekarang. Lee Min Ho. Choyonfa udah enggak terkenal. Ada orang bilang anaknya cek gantengnya kayak Brad Pitt.
Brad Pitt tahu. Kok Brad Pitt? Saudara bangga gitu. Jangan saudara. Wong saudara gak mirip Brad Pitt. Lah itu benihnya dari mana coba? Betul ya saudara? Ya. Nah Tuhan jadikan kita unik saudara. Beda. Saya nggak mirip siapapun ya. Saya mirip diri saya sendiri. Ya. Efesus 1 ayat 18-19 bilang begini, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Berarti Tuhan punya panggilan terhadap setiap kita. Ya, bukan cuma hamba-hamba Tuhan, saudara, yang melayani. Enggak, saudara juga. Semua kita dipanggil beda-beda. Lalu dibilang begini, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi siapa saudara? Iya, siapa di sini orang kudus? Angkat tangan. Semua orang kudus, betul nggak? Kita dikuduskan ya oleh karyanya, saudara. Lalu dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Bayangkan Tuhan menyediakan sebuah panggilan yang luar biasa untuk setiap kita. Mampukah kita menghidupi panggilan itu? Yes, pasti saudara. Kenapa? Sama Tuhan dikasih kekuatan. Coba baca ini semua, kemuliaan saudara. Betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukannya. Berarti itu udah di-preserve, di-prepare, dipersiapkan untuk dia taruh di dalam kehidupan saudara. Saudara jujur ya, saya ini bukan tipe pembicara sebetulnya. Saya itu dari kecil kalau berdiri di hadapan orang banyak, saya gemeter saudara. Saya bukan tipe yang kayak begini, yang hari ini bisa wow, enggak. Ada orang tuh yang memang dari kecil tuh punya bakat. Coba lihat, ada anak kecil yang berdiri di depan orang dewasa bahkan, dia santai aja, dia tenang aja, dia keren gitu. Itu memang bakatnya, saya enggak bakat pembicara. Saya bukan tipe orang yang seperti itu. Tapi karena panggilan. Ya. Jadi saya itu selalu mengingatkan diri saya. Kalau saya habis khotbah ada orang bilang, Pak terima kasih Pak, luar biasa Pak. Saya terberkati. Saya selalu bilang itu bukan kamu loh. Itu karena panggilan Tuhan sertai, Tuhan mampukan, Tuhan beri kasih karunia. Amin saudara. Betapa ini kemuliaan Tuhan. Bukan kemuliaannya yang tadi saya bilang ini. It's not because of my confidence. Bukan karena keyakinan saya pribadi. Tapi karena Godfidence itu tadi. Karena keyakinan yang dari Tuhan. Salah satu pelayanan saya, tapi itu dulu ya. Sekarang saya sudah mulai jarang ya. Itu adalah interpreter. Saya itu penterjemah. Kalau ada hamba Tuhan dari luar negeri, bahasa Inggris. Masih ingat ya zaman-zaman apa dulu itu yang dingin dan apa, saya selalu jadi penterjemah, saudara. Ya, SPGI, ya, Seminar Pertumbuhan Gereja Internasional, ya. Saya jadi penterjemah, ya. Padahal saya itu dari SD, SMP, SMA, bahkan ketika saya mulai kuliah itu Inggrisku itu gak pinter belas. Gak ngerti saya bahasa Inggris, gak ngerti saya. Bahasa Inggris. Loh kok iso moro-moro ngerti Pak? Kasih karunia. Ya memang saya belajar. Saya sekolah teologi itu di Amerika ya saudara. Saya belajar. Tapi kemudian dulu teman-teman saya di Amerika bilang, pokoknya gini loh, kalau kamu tuh sudah mimpi atau mimpinya tuh pakai bahasa Inggris, itu bahasa Inggrismu keren katanya. Dan ya enggak tahu ya, teori itu ada benernya. Saya mimpi bahasa Inggris itu. Saudara, saya ada beberapa hal dalam kehidupan saya hari ini yang saya tahu kalau saya enggak bertobat itu enggak ada. So find your calling. Temukan panggilan dalam hidup saudara. Amin saudaraku. Temukan. Kenapa? Tiap-tiap kita jangan kepingin jadi orang lain. Jadi dirimu sendiri sesuai kehendak Tuhan. Amin. Iya, ada yang dipanggil. Ya memang ada pelayanan di belakang layar, the man behind the screen, ya. Ada pelayanan yang di depan, dimanapun, saudara. Ada saudara yang punya bakat musik, punya
Ini sekarang ini rada kacau ya. Ada saudara yang dipanggilnya jadi businessman. Peter Wagner bilang ada rasul-rasul di dunia kerja. Rasul di marketplace. Dia sukses di sana. Dan dia didengerin orang ketika dia ngomong. Ada beberapa anak Tuhan di marketplace yang kalau dia ngomong orang denger. Dia kasih dampak, dia kasih pengaruh. Ibu-ibu rumah tangga, jangan, saya cuma ibu rumah tangga biasa Pak, enggak mungkin lah Tuhan pakai saya. Loh, kalau Tuhan enggak pakai kita lah iblis yang pakai kita saudara. Harus dipakai Tuhan saudara. Jangan pernah mau dipakai siapapun. Amin saudara. Termasuk dipakai teman-temanmu, enggak. Kok yang paling hebat, maju. Lah, enggak. 2 Timotius pasal 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan, lihat ini, maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakannya kepada kita dalam Kristus sebelum permulaan zaman. Wow, berarti sebelum saudara lahir, sebelum saudara ada, bahkan sebelum permulaan zaman. Maksudnya sebelum permulaan zaman, sebelum segala sesuatunya ini ada. Sebelum saudara, alam semesta ini ada, bumi ada, even kota Surabaya iki ono. Tuhan udah merancang, saudara, itu ada dalam pikirannya. Ya, ada di dalam, dikatakan aku melihat engkau di telapak tanganku. Sampai dulu itu ada stiker telapak tangan, habis itu ada kotak cilik gendele foto 3x4 di situ. Dan ada tulisan di bawahnya, di telapak tanganmu kuserahkan hidupku. Ngono, saudara. Jadi itu benar. Jadi saudara itu ada di dalam pikirannya Tuhan. Makanya jangan pernah bilang, aku ki paling soro, gak ono sing mikirno aku. Lho ya apa? Tuhan bilang, hei, tak pikirno awakmu. Sebelum kamu ada di dunia ini, di kota Surabaya ini, you're in my mind, in my heart. Ya, ada hamba Tuhan bilang, kalau saya tanya Pak Edilio, kayak Edi, kalau misalkan ada orang mati tanpa Tuhan ya apa? Den, hati Tuhan itu kosong di bagian itu. Setiap kita itu ada di hatinya Tuhan. Dan kalau saudara mati tanpa Tuhan, tempat itu tidak pernah ditempati siapapun. Hati Tuhan itu bukan kos-kosan, saudara. Yang kalau enggak ada lalu diisi orang lain, enggak ada. Amin, saudara. Ya, makanya satu orang diselamatkan, malaikat itu semua di sorga itu apa, saudara? Bersorak-sorai. Karena itu membahagiakan Tuhan. Dan juga ini, Tuhan memampukan. Kok Gun ini sampai jam biru aku khotbah ya? Terserah, habis ini enggak ada ibadah ya? Woi, sampai jam 3 gitu sudah. Oke, enggak, setelah ini saya selesai. Dan Tuhan manggil kita, Tuhan mampukan. Mampukan dalam konteks, tentunya memampukan banyak ya saudara. Tapi memampukan dalam konteks apa? Ya, Matius 28 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Ini sesuai dengan visi gembala saudara. Ya, yang di Kenjeran itu kapasitas berapa? 500. Itu disaini orang atau malaikat? Orang ya, orang. Itu disaini pindahan gereja lain apa jiwa-jiwa? Harus jiwa-jiwa, sekalipun. Perpindahan tidak terhindarkan. Tapi jangan intentionally on purpose mindahin. Kita tuh disuruh menangkan jiwa, bukan memindahkan jiwa. Ya, amin saudara. Oke, sekalipun perpindahan tidak terhindarkan. Di gerejanya Pak Daniel, mosok gonok pindahan? Oh no. Tapi saya bilang sama pengerja, jangan bangga kalau bisa mindahin orang. Pak iki biyen ndek gereja anu Pak, pindah Pak saiki nang kene. Ngono bangga. Kecuali mungkin dia di sana lagi ngalami masalah nggak tahu apa. Dan apakah kemudian dia bertumbuh? Saya punya jejaring gembala-gembala, mau melo Kogun di Surabaya ini dengan Pak Andreas, dengan Pak Beni, dengan Pak Sudi, dengan beberapa hamba Tuhan lain dari beberapa gereja lain. Satu jejaring, kita berteman. Kalau ada jemaat saya
pindah ke MDC. Gembalanya MDC telepon saya. Ini ono ibu-ibu situ, iki biyen lak jemaatmu. Oh iya, saiki nang nggonku wis 3 minggu tak perhatikno. Ya apa iki? Usiran nek? Enggak, saya enggak bilang gitu. Saya bilang, kira-kira dia di sana gimana? Dia bertumbuh enggak? Oke enggak dia di sana? Ya kayaknya oke, ya sudah biarin aja. Timbangannya pindah gereja bawang. Bawang putih maupun bawang hijau maupun bawang merah. Hah? Betul enggak, saudara? Iya. Saya juga telepon dia. Iki ono yang di sini. Ya. Saking ekstrimnya keberadaan ini, saudara. Sampai ada gereja yang enggak berani ngundang hamba Tuhan tertentu. Karena dianggap dia lebih keren dari gembalanya. Nanti engkau jemaatku melok, katut. Domba asli, itu enggak akan katut gembalanya yang lain, saudara. Loh iya benar, ini udah dibuktikan. Ini penelitian. Ya, saya nggak mau habis nanti waktu saya kalau jelaskan itu. Tapi benar itu saudara, benar. Kalau saudara nggak percaya, coba nanya gembala-gembala di New Zealand. Ya, kalau dia panggil dombanya setelah dia makan siang di kafe domba itu semua dombanya dia ngikuti dia. Nggak atur ratusan domba diparkir di situ saudara. Nggak ada domba dari gembala lain, melok katut. Wih, luwih keren nih, luwih ganteng. Waduh, nek khotbah asik pak. Wah luar biasa. Melok enggak ada. Coba senyum lebih jelas lagi lalu kamu domba mana? Coba tanya. Nek domba ini kogun ya, enggak akan pindah gembala lain ya. Haleluya. Matius 28 ayat 18-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, karena apa? Karena segala kuasa telah diberikan. Betul gak saudara? Karena itu pergilah, jadikanlah sekali lagi nih, semua etnos yang saya bilang tadi, muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan kasih kemampuan kita untuk apa? Menjadikan semua bangsa murid, enggak cuman follower. Karena gembala bukan influencer. Ya, gembala bukan TikToker. Sekalipun saya ada TikTok ya saudara ya. Tapi saya bikin TikTok untuk penginjilan sebetulnya. Ya, karena follower saya lebih banyak yang ini daripada yang gini-gini ya, saudara. Ya, untuk menolong. Bukan. Kita itu disebut disciple maker. Pembuat murid. Penghasil murid. Coba ucapkan penghasil murid. Iya. Jadikanlah suku mana aja. Jadi murid Tuhan. Makanya saya senang kalau ada di gereja yang itu multi etnik namanya. Suku apa aja ada. Orang Jawa ada, orang Batak ada, orang saudara kalau ke tempat saya itu Chinese ada. Tapi memang ada gereja-gereja tertentu yang mayoritas. Itu jadi gereja suku, oke aja sih ya saudara ya. Kayak HKBP itu kan Huria Kristen, Batak Protestan. Ya isinya ya sebagian besar ya orang Batak. Saya pernah diundang khotbah di sana, nyanyinya lagu bahasa Batak. Habis itu doanya bahasa Batak, pengumuman bahasa Batak. Saya bilang majelisnya, Pak nanti saya khotbah, saya nggak bisa loh Pak bahasa Batak Pak. Nanti Bapak bahasa Indonesia diterjemahkan bahasa Batak. Enggak gitu saudara. Saya khotbah tetap bahasa Indonesia. Gereja kesukuan. Ada gereja sing isine Cina kabeh. Engkoh-engkoh, tacik-tacik, encim-encik, engkong, makcok, makkong, kongcok. Pekong lah. Tapi di sini multi etnik ya. Amin saudara. Yes. Ya. Menangkan segala. Kisah 1 ayat 8. Kenapa saya bilang tadi saudara mampu? Jadi itu bukan hanya untuk para penginjil, hamba-hamba Tuhan. Dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa
Kalau kuasanya Tuhan Yesus tadi itu exousia bahasa aslinya, itu otoritas artinya. Yang ini adalah dunamis. Ya, yang dari akar kata sama keluar istilah dinamo, dinamit, dinamis. Dunamis. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, makanya gereja seperti kita, model-model kita disebut Pentecostal Charismatic. Charismatic itu artinya karunia. Mengajarkan tentang karunia-karunia. Semua Tuhan kasih karunia, amin. Karena itu coba cari, temukan. Karunia, saudara. Karunia itu akan sesuai dengan panggilan kita tadi itu, saudara. Ya, dan setiap kita memerlukan satu dengan yang lainnya. Karunia-karunia dunia juga memerlukan itu. Amin, saudara. Businessman biasanya dikasih salah satunya discerning of the spirit namanya. Membedakan roh. Businessman itu tajam. Dia kalau lihat orang tuh, iki rada gak genah iki wong iki. Itu bukan curigaan, enggak. Kok saya ini jadi curigaan Pak ya sama? Maksudnya apa? Kalau saya lihat orang, ini orang gak bener. Saya bisa nge-sense gitu. Itu siapa tahu itu disebut the gift of the Holy Spirit. Karunia roh, 1 Korintus 12. Itu karunia membedakan roh. Bisa tahu. Dan kalau dia bilang ini, di tempat kami ada itu. Koden, ini orang ini kayaknya perlu dicoba dicek lagi deh. Saya dengerin, saudara. Itu bukan karena dia nggak seneng, enggak. Karena memang ada something di orang itu. Perlu nggak kita karunia kayak begini sekarang di dunia modern ini, saudara? Coba kalau ada yang mau, businessman mau itu kerjasama, mau kongsi-kongsi. Perlu discerning of the spirit. Ya, saya berapa kali kasih masukan sama businessman. Pak, kita mau Pak, nanti Pak Daniel saya ajak ya. Nanti pulang dia nanya, menurut Bapak gimana? Kamu kayaknya perlu ngecek lagi, coba portofolionya dilihat, apa kok saya rodok ndredep hatiku ya. Enggak ada sejahtera gitu. Beneran Pak, ini orang, nah itu kan. Itu cuman baru satu karunia, belum yang lain, saudara. Karena itu temukan, Tuhan panggil kita, Tuhan sertai kita, Tuhan mampukan kita. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria. Dan sampai saudara? Ke ujung bumi. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat. 1 Yohanes 4 ayatnya yang keempat. Dikatakan, kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu apa? Lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Lihat saudara, gimana Tuhan menyertai saudara. Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Roma 1 ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam apa? Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah, bukan cuma teori atau teologi, tidak. Teologi iya, teori mungkin iya. Tapi lebih daripada kekuatan Allah yang, apa saudara, menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama untuk orang Yahudi tetapi juga orang Yunani, termasuk orang Surabaya dan orang-orang yang lain. Haleluya. Yes. Ya. 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-20. Ini baca keras, saudara. Ini luar biasa. Dikatakan 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari apa? Kuasa. Kerajaan, saudara ada di mana? Saudara di kerajaan Allah kan, betul enggak? Iya. Kalau kamu mengusir setan, misalkan Tuhan bilang, maka kerajaan Allah sudah hadir di tengah-tengah kamu. Dan firman Tuhan berkata, ketika Roh Kristus ada di Roh Kristus itu roh sang raja ada di dalam kita. Maka kerajaannya ada bersama dengan kita. Makanya waktu Yesus ada di atas muka bumi, dia bilang bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Maksudnya sudah dekat itu bukan ada jarak, tapi tidak. Sudah dekat itu artinya terjangkau, saudara. Istilah at hand dalam bahasa Inggris, itu bahasa Inggris lama. Kayak ejaan lama itu loh, kalau bahasa Indonesia ejaan lama kan ada, yang sekarang kan ejaan baru, saudara. Itu at hand, itu artinya, kalau saya taruh tangan saya, ini at hand. Ini artinya terjangkau, sudah datang, sudah ada, sudah hadir. Kenapa hadir? Karena rajanya ada di situ. Di mana ada sang raja, di situ kerajaannya berdiri. Di mana roh Tuhan ada, di situ kerajaannya dinyatakan. Dan kerajaan Allah itu bukan terdiri dari perkataan, tapi dari apa saudara? Power.
dunamis itu tadi. Haleluya. Sebab itu saya percaya, tinggal saudara praktekkan. Ya, maka 500 kursi yang ada di Kenjeran itu akan terpenuhi 3 kali ibadah Kogun. Amin. Ya, ya, saudara. And then the last but not least ya, semua yang tadi saya sampaikan. Saudara, kita tahu identitas kita tahu being, keberadaan. Aku jadi terang. Kalau aku jadi terang, aku tahu aku dilahirkan baru, karakter baru, attitude baru, sikap baru di dalam kehidupanku. Aku percaya aku dipanggil, aku percaya aku disertai dengan karunia. Kenapa saudara? Sebab semuanya ini merupakan perintah Tuhan. Tuhan yang perintahkan. Ini bukan Pak Daniel yang perintahkan. Saya cuma penyambung lidah Tuhan aja. Tapi Tuhan yang perintahkan. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Agak sedikit banyak sih ayatnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena siapa saudara? Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Jadi kadang-kadang memang Tuhan bisa wait gitu ya sama kita saudara. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus dan Roh Allah itu sama, saudara. Roh Kudus, Roh Yesus, Roh Allah itu sama, ya. Jadi jangan bingung ya. Dan setiba di Misia mereka masuk, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ berseru kepadanya, katanya apa? Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik suatu kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Ada 4 kata kunci saudara yang saya mau sampaikan sama saudara hari ini. Yang pertama itu namanya kesengajaan. Intentional itu secara sengaja. Lalu kemudian secara persisten. Persisten itu pantang menyerah. Jadi kalau memang Tuhan suruh, Tuhan bawa, ini ada pantang menyerah. Ya, dan terus konsisten namanya. Baru kemudian, jadi intentionally, persistently, continually, yang terakhir itu consistently, berkesinambungan. Alkitab tuh banyak istilah itu, from generation to generation. Terjemahan bahasa Inggrisnya dari angkatan kepada angkatan. Terjemahan bahasa Indonesia. Kalau sudah cek di terjemahan bahasa Inggris, maka angkatan itu artinya generasi. Ya, makanya pelayanan generasi di gereja itu sangat penting. Mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa muda. Secara intentional itu harus dibangkitkan. Dari satu angkatan kepada angkatan yang berikutnya. Kita ini kan gak hidup terus, saudara. Betul gak? Ya, kita melihat sejarah gereja di Surabaya aja. Satu angkatan lewat, angkatan berikutnya tidak seperti angkatan sebelumnya. Tapi Gereja Bethel Indonesia yang sehat, even GBI di pusat, dan kami semua sudah menyadari bahwa salah satunya GBI di Surabaya ya. Para gembala itu harus dan wajib mempersiapkan penerusnya, bukan penggantinya. Kogun ini tidak tergantikan. Nanti kalau ini penggantinya Pak, saya manggilnya Kogun ya. Ini penggantinya Kogun, nanti orang akan bandingkan. Kok gak kayak Kogun ya? Siapa sih kok Gun iki? Gak ono, ya kok Gun dhewe. Loh iya. Saya ketemu orang dibilang, Pak Daniel ini penggantinya Pak Arifin. Oh bukan, saya bilang. Loh, terus saya penerusnya. Pak Arifin gak tergantikan. Dibanding itu gak enak loh saudara. Loh iya betul. Saya dibandingkan dengan, Pak Arifin bilang, jangan bandingkan Daniel sama saya. Kasihan istrinya katanya. Iya toh. Ojo dibanding no. Kalau dulu Pak Arifin seperti ini, kok Pak Daniel enggak? Loh memang beda kok. Style of leadership yang saya punya beda dengan yang Pak Arifin punya. Model kepemimpinan dari Kogun
Tidak sama dengan penerusnya, siapapun penerusnya, mau anak rohani, anak jasmani, ataupun anak-anak yang lain, ya. Tidak sama, meskipun anak jasmaninya. Pasti modelnya beda, betul nggak? Iya. Makanan kesukaan beda. Beda ya? Beda. Ini model pakaian beda nggak? Oh jelas beda. Apalagi itu? Cara berpikir, mengambil keputusan, beda. Beda saudara. Pak Arifin suka warna hitam, saya suka warna coklat. Jadi Pak Arifin bilang, saya menghitamkan Daniel, Daniel mencoklatkan saya. Beda, we are different. As long as tapi kita berjalan dalam panggilan Tuhan, maka biarlah gereja ini, bukan hanya Tuhan yang jadi terang di sini, but you are the light of the world. Saudara adalah terang dunia. Amin saudaraku. Mari.